Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Risa Nur Amelia dengan NIM 51111819193. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh current ratio dan ukuran perusahaan terhadap return on asset melalui debt to equity ratio sebagai variabel intervening pada subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Untuk yang pertama adalah latar belakang. Tujuan didirikannya perusahaan yaitu memperoleh keuntungan dan mempertahankan eksistensi perusahaan dengan cara meningkatkan kinerja perusahaan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki agar perusahaan dapat mencapai keuntungan. Menurut Duyanti dan Sutirta 2017, masalah keuangan pada perusahaan menjadi sebuah fenomena yang penting. Menurut Kemenperin 2020, subsektor makanan dan minuman merupakan perusahaan yang stabil dalam keadaan apapun. Hal itu disebabkan karena orang akan tetap mengkonsumsi makanan dan minuman sebagai kebutuhan dasarnya. Perusahaan makanan dan minuman menjadi subsektor andalan penopang pertumbuhan manufaktur di Indonesia dan juga subsektor makanan dan minuman yang memiliki laju pertumbuhan konsisten dan signifikan yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap produk domestik bruto. Berdasarkan kajian empiris, dipilih 3 faktor yang akan diteliti kembali untuk mengetahui apakah faktor tersebut dapat mempengaruhi return on asset pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Faktor yang dipilih diantaranya yaitu current ratio, ukuran perusahaan, dan debt to equity ratio. Lalu yang selanjutnya identifikasi masalah, pengembangan hipotesis, dan kerangka berpikir. Untuk hipotesis pertama, current ratio berpengaruh negatif terhadap debt to equity ratio karena semakin tinggi tingkat current ratio berarti perusahaan memiliki aktiva lancar yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga akan menurunkan tingkat debt to equity ratio. Yang kedua, untuk hipotesis kedua yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap debt to equity ratio karena semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin besar juga hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk hipotesis ketiga, current ratio berpengaruh positif terhadap return on asset karena semakin besar current ratio maka akan semakin besar pula return on asset. Untuk hipotesis keempat, yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap return on asset, karena semakin besar ukuran perusahaan, maka akan semakin mudah bagi perusahaan dalam memperoleh sumber pendanaan, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Untuk hipotesis kelima, yaitu debt to equity ratio terhadap return on asset berpengaruh negatif, karena semakin rendah tingkat debt to equity ratio, maka akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Lalu yang hipotesis 6 yaitu debt to equity ratio tidak mampu memediasi pengaruh current ratio terhadap return on asset. Karena semakin tinggi current ratio, maka akan semakin menurun tingkat debt to equity ratio dan nilai return on asset akan meningkat. Dan untuk hipotesis ketujuh yaitu debt to equity ratio mampu memediasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap return on asset. Karena semakin besar ukuran perusahaan maka akan meningkatkan nilai debt to equity ratio dan return on asset. Lalu yang selanjutnya metode penelitian. Jenis pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif. Operasionalisasi variabel terbagi menjadi dua, yaitu variabel exogenous yang terdiri dari current ratio dan ukuran perusahaan, dan kedua variabel endogenous yang terdiri dari debt to equity ratio dan return on asset. Populasi dalam penelitian ini adalah subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 dan diperoleh sampel sebanyak 10 perusahaan yang diperoleh menggunakan metode purposive sampling. Dalam penelitian ini menggunakan data panel, karena penelitian lalu untuk sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dengan proses pengolahan data pada tahap editing dan tabulating. Lalu untuk teknik analisis data
Yang pertama yaitu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Lalu untuk pengujian hipotesis menggunakan uji T dan uji F. Untuk menguji pengaruh variabel intervening, peneliti menggunakan metode analisis jalur. Lalu untuk yang selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama kondisi tetap current ratio. Rata-rata current ratio secara keseluruhan selama periode 2016-2020 yaitu sebesar 3,9 kali. Dan perusahaan yang memiliki nilai tertinggi rata-rata adalah PT Delta Jakarta sebesar 7,80 kali. Sedangkan nilai rata-rata terendah current ratio adalah PT Akasa Wira Internasional sebesar 1,85 kali. Lalu yang kedua, kondisi tetap ukuran perusahaan. Rata-rata total aset secara keseluruhan selama periode 2016-2020 sebesar 67 juta. Perusahaan yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah PT Mulia Bogaraya sebesar 585 juta. Sedangkan nilai rata-rata terendah total aset adalah PT Akasa Wira Internasional sebesar 854 juta. 854.000. Lalu yang selanjutnya kondisi tetap debt to equity ratio. Rata-rata debt to equity ratio secara keseluruhan selama periode 2016-2020 sebesar 0,53 kali. Perusahaan yang memiliki nilai rata-rata tertinggi yaitu PT Mayora Indah sebesar 0,96 kali, sedangkan perusahaan yang memiliki rata-rata debt to equity ratio terendah adalah PT Delta Jakarta sebesar 0,18 kali. Dan untuk kondisi tetap return on asset, rata-rata secara keseluruhan selama periode 2016-2020 sebesar 11,7%. Perusahaan yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah PT Delta Jakarta sebesar 19,23% dan sedangkan perusahaan yang memiliki nilai rata-rata terendah adalah PT Nippon Indosari Korpindo sebesar 4,86%. Lalu yang selanjutnya hasil uji asumsi klasik. Yang pertama itu uji normalitas. Pada model persamaan 1 menunjukkan P-values sebesar 0,078 lebih besar dari 0,05 dan model persamaan 2 lebih besar juga dari 0,05. Maka hasil dari kedua model persamaan tersebut dapat diartikan bahwa model berdistribusi normal. Untuk yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Dalam model persamaan 1 tidak perlu melakukan uji multikolinearitas karena variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan. Dan model persamaan 2 nilai koefisien variabel di atas menghasilkan nilai kurang dari 0,90 sehingga dapat diartikan model persamaan 2 tersebut tidak terjadi masalah multikolinearitas. Lalu untuk yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Model persamaan 1 pada penelitian ini hasilnya lebih besar dari 0,05 dan model persamaan 2 hasilnya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa dari hasil uji heteroskedastisitas kedua model tersebut tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Dan yang terakhir yaitu uji autokorelasi. Pada model persamaan 1 nilai probabilitas sebesar 0,5857 lebih besar dari 0,05 dan model persamaan 2 nilai probabilitasnya yaitu 0,2706 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil uji model persamaan 1 dan 2 tidak terjadi autokorelasi. Lalu yang selanjutnya pembahasan. Diagram jalur yang dihasilkan dari regresi linier berganda menggunakan model trimming, yaitu model yang digunakan untuk memperbaiki suatu model struktur analisis jalur dengan cara mengeluarkan dari model variabel eksogen. Yang pertama, untuk diagram jalur model persamaan 1 menghasilkan hipotesis yang pertama, yaitu bahwa current ratio memiliki pengaruh terhadap debt to equity ratio yang ditunjukkan dengan nilai probability lebih kecil dari 0,05. Untuk hipotesis kedua yaitu diketahui bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap debt to equity ratio yang ditunjukkan dengan hasil nilai probability lebih besar dari 0,05.
maka dihasilkan diagram jalur seperti pada gambar berikut. Lalu untuk diagram jalur model persamaan 2 menghasilkan hipotesis ketiga, yaitu diketahui bahwa current ratio memiliki pengaruh terhadap return on asset yang ditunjukkan dengan nilai probability lebih kecil dari 0,05. Untuk hipotesis keempat, yaitu diketahui bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap return on asset yang ditunjukkan dengan nilai probability lebih kecil dari 0,05. Untuk hipotesis kelima, yaitu diketahui bahwa debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap return on asset yang ditunjukkan dengan nilai probability lebih besar dari 0,05. Maka dihasilkan diagram jalur seperti pada gambar berikut. Lalu untuk hipotesis keenam, yaitu diketahui bahwa current ratio memiliki pengaruh terhadap return on asset yang ditunjukkan dengan nilai probability sebesar 0,0008 dengan pengaruh langsung sebesar 19,05%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa current ratio tidak memiliki pengaruh tidak langsung terhadap return on asset karena pengaruh debt to equity ratio terhadap return on asset tidak signifikan, sehingga dinyatakan bahwa debt to equity ratio tidak berfungsi sebagai variabel intervening dalam pengaruh current ratio terhadap return on asset. Untuk hipotesis ketujuh, yaitu diketahui bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap return on asset ditunjukkan dengan nilai probability sebesar 0,0412 dengan pengaruh langsung sebesar 5,74%. Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh tidak langsung terhadap return on asset karena pengaruh debt to equity ratio terhadap return on asset tidak signifikan, sehingga dinyatakan bahwa debt to equity ratio tidak berfungsi sebagai variabel intervening dalam pengaruh ukuran perusahaan terhadap return on asset. Lalu untuk hipotesis ke-8, yaitu diketahui bahwa current ratio, ukuran perusahaan, dan debt to equity ratio secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap return on asset, karena dari hasil pengujian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,002835 lebih kecil dari 0,05 dan menunjukkan bahwa return on asset bisa dijelaskan dengan variabel current ratio sebesar 19,05% serta variabel ukuran perusahaan sebesar 5,74% dan sisanya sebesar 75,21%. Dijelaskan oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dari penjelasan berikut, maka dihasilkan diagram jalur seperti pada gambar berikut. Lalu selanjutnya ini ada gambar ringkasan hasil koefisien jalur yang memiliki pengaruh langsung terhadap return on asset, yaitu variabel current ratio dengan nilai sebesar 0,190464 dan variabel ukuran perusahaan dengan nilai sebesar 0,057381. Untuk error 1 nilainya sebesar 0,580755 dan error 2 sebesar 0,809536 dan memiliki pengaruh bersama sebesar 0,190464. Lalu yang selanjutnya yaitu simpulan. Yang pertama, kondisi current ratio, ukuran perusahaan, debt to equity ratio, dan return on asset periode 2016-2020 mengalami fluktuasi. Yang kedua yaitu secara parsial, current ratio berpengaruh positif signifikan terhadap debt to equity ratio pada subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Dan yang ketiga itu secara parsial, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap debt to equity ratio subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BI periode 2016-2020. Dan yang keempat, secara parsial, current ratio dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap return on asset pada subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2016-2020. Yang kelima, secara parsial debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap return on asset pada subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2016-2020. Yang keenam, debt to equity ratio tidak dapat berfungsi sebagai variabel intervening dalam pengaruh current ratio terhadap return on asset.
Yang ketujuh, debt to equity ratio tidak dapat berfungsi sebagai variabel intervening dalam pengaruh ukuran perusahaan terhadap return on asset. Dan yang kedelapan, hasil uji F atau uji simultan current ratio, ukuran perusahaan dan debt to equity ratio secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap return on asset pada subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.